Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa channel ini, channel yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Kita akan membahas soal-soal keumatan, mulai dari persoalan pendidikan keumatan, ekonomi keumatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya yang dialami oleh umat kita, umat Islam Indonesia. Jangan lupa ikuti terus channel ini karena kami akan menampilkan para ulama, para cendekiawan muslim, para dai-dai muda pada acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu ngobrol bareng alim ulama. Pada hari ini sengaja kami undang dari luar Jakarta. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahab MA, pengasuh pesantren Darul Halim, KBB. KBB itu Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang berbatasan dengan kota Cimahi. Assalamualaikum Ustadz Abdul Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kef halukum bekhair. Alhamdulillah khair. Sehat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah ya Prof. Kita ini di etape terakhir ya Ramadan ya, Iya, yaitu betul. Asyurul Awakhir ya. Betul. Sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan kita sebagai hamba Allah yang baik. Insya Allah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Dan Amin. menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin. Amin, amin. Kita kembali kepada fitrah, menjadi manusia-manusia fitri hamba Allah yang baik. Amin, Ustaz. amin. Alhamdulillah. Ini selamat datang, terima kasih sekali. Iya. Ustadz Kiai Ajengan Abdul Wahab menerima undangan kami untuk datang ke studio ngobrol. Iya. Kita bincang-bincang santai Ustadz, Iya, tapi baik. serius ya. Oh. Serius karena kita bicara soal pendidikan keumatan ya. Kita mengambil satu judul ya Ustadz, yaitu judulnya Pesantren sebagai Basis Pendidikan Komprehensif Keumatan. Iya. Karena lembaga kepesantrenan ini luar biasa Ustaz ya, Iya. karena kita ini mendidik kader-kader umat yang beragama secara benar ya, melalui pendidikan pesantren ini di bawah asuhan Kiai Ajengan dan lain sebagainya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, apa yang bisa menjadi landasan para orang tua menitipkan anaknya itu di pesantren? Ya, baik. Jadi tidak sedikit dari orang tua yang nitip anaknya itu ya agar anak tuh jadi anak yang soleh gitu, soleh. Dan tentu tidak cukup dia tuh pintar ataupun berilmu. Jadi harus paket antara dia soleh dan berilmu. Jadi nggak bisa orang itu soleh tanpa ilmu. Begitu juga ilmu tanpa soleh. Jadi ini harus paket gitu. Maka anak-anak yang dititipkan di kami ini adalah agar mereka menjadikan anak yang soleh dan berilmu begitu. Jadi kalau tadi yang disampaikan Ajengan ini tentang mencetak anak yang soleh dan berilmu, sekaligus outputnya nanti muslih. Iya, betul. Ya, muslih artinya menjadikan orang lain menjadi baik gitu. Betul. Seperti apa yang selama ini dia terima sebagai Iya. dalam pendidikan di pesantren. Kemudian apa saja yang diajarkan di pesantren Ajengan ini? Baik, jadi tentu ada ilmu disiplin Islamnya yang wajib dipelajari pesantren. Iya, apa Di saja? antaranya ada akidah ya sebagai itu pegangan hidup kita lah. Iya, Kemudian yang keduanya adalah fikihnya itu sebagai jalan hidup ya, ada syariatnya. Kemudian yang ketiganya ada akhlak. Ini agar menjadikan perilaku ataupun budi pekerti yang baik, Itu Islam, iman, ihsan. betul, Iya. iya. Jadi nanti tentu dilandasi nanti dengan Quran dengan tafsirnya nanti. Iya. Kemudian nanti ada tahfiz Qurannya juga, di situ juga ada, dan termasuk nanti bahasa Arab sebagai Ilmu alat. ilmu alatnya, termasuk nahwu sorofnya nanti juga dipelajari. Ya, kita sehari-hari ya di sekolah ya pakai kitab kuning, Iya, kitab kuningnya. Ustadz Abdul Halim ya, lulusan Suriah ya. Ya, Ustadz Abdul Wahab, betul. pengasuh pesantren, pendiri dan pengasuh Pondok pesantren Pondok Darul Halim. Pesantren Darul Halim ya. Darul Halim ini kan artinya rumah kearifan. Ya, amin. Kalau dalam bahasa Indonesia Bijaksana, ini. Ada pepatah Arab menyebutkan Al-Halim Fahim. Masya Allah. Orang yang arif bijaksana itu penuh pengertian, Amin, penuh amin. ilmu gitu maksudnya. Saya dengar jejak-jejaknya Ustadz ini termasuk
pendukung dan ikut yang membesarkan Darut Tauhidnya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar alias Agim ya. Ya, Apakah sampai sekarang Ustadz mengajar? ya, Tidak saya fokus saja ke pesantren yang didirikan ini. ya artinya khidmat masih tetap khidmat begitu ya. Ya, Eh, ya mulai dari ya awal-awal lah begitu ya. Dalam pengembangan Darut Tauhid, termasuk juga yang membuat kurikulum, ya, ya, pesantren, ya. program dan sebagainya. Dan pernah juga di berbagai lini di pesantren Darut Tauhid itu termasuk di KBH-nya, di MV-nya, di koperasinya, Ikut bantu ikut juga semua ya. komponen Ya, pendidikannya alhamdulillah ya, termasuk dia dalam Lensranya juga, artinya ya. dalam pengembangannya juga. Mengisi pengajian-pengajian Pengajian rutinnya juga di juga. MPTV-nya, Ya, MKFM gitu ya, luar biasa. alhamdulillah. Sampai sekarang terus itu. Sekarang paling hanya ngajar-ngajar, Ya, karena ngajar. lebih fokus ke Fokus di Darul pesan, Halim iya ya. betul, ya. Jadi udah ada amanah yang lebih berat lah, yang harus istilahnya harus lebih banyak silanya di sana lah. Iya, iya, iya. Darul Halim juga punya satu segmen pendidikan tahfidul Quran. Iya betul. Dan itu tahfidul Quran hampir semua pesantren Mhm. saat ini juga membuka segmen ini ya, tahfidul Quran. Iya. Tapi yang saya lihat itu umumnya mereka yang direkrut untuk menjadi calon-calon hufat itu hanya fokus kepada hafalannya, Ustaz. Iya, iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah Darul Halim ini seperti itu? Atau sebab kalau tidak Ustadz, ya Iya. mohon maaf ya, burung beo pun bisa hafal ayat-ayat Al-Quran, Iya, tapi iya. dia tidak akan pernah paham Betul. apa itu makna Makna kandungan ya. kandungan, kemudian apalagi mengamalkan Al-Quran. Iya, iya. Mengerti aja, memahami kandungannya juga tidak. Iya. Yang ingin saya tanyakan ya, dari percakapan sebelumnya tadi ya, Mhm. di luar studio ini, Ustadz mengatakan tidak cukup anak-anak itu untuk menghafal Menghafal, Al-Quran, betul. tapi harus diajarkan juga tafsirul Quran. Betul. Kemudian ada juga VG, karena VG ini juga mengamalkan, cara Betul. mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Iya, Al-Quran. betul. Bisa dijelaskan seperti apa, Ustaz? Baik, jadi kalau di pesantren Darul Halim ini kita targetnya itu adalah tahfiz bin nazar. Jadi Quran itu ada bin nazar, ada bil ghaib gitu ya. Nah, Kalau bin nazar dia harus bersanad dari Al-Fatihah sampai Anas itu ya, itu bin nazar dari kita talaki bersama-sama iya, dengan ustadznya begitu. Harus hatam itu, punya iya, ijazah sanad bin nazarnya. iya. Apa itu sanad? Dijelaskan. Sanad itu artinya adalah kesinambungan ilmu eh, Dari satu guru ke dari suku guru. guru sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam sholli. begitu. Nah itu ada ijazahnya nanti bersanad. Nah itu Yang sanad bin nazar. yang mengeluarkan ijazah pengasuh. Iya betul. Iya, Karena sanad kita itu ada yang dari ke Syria Timur Tengah, ada yang ke Yanbu Quran Kudus, iya, iya. Mbah Yai Arwani almarhum begitu. Bagaimana menyambungkan antara yang Suriah dengan Kudus tadi itu? Ah, Bisa dijelaskan? tentu ada perbedaan dari dari makhraj hurufnya juga ada perbedaan. Ada Eh, supaya nanti kan alumni dari kita ini tidak sedikit yang berangkat ke Damaskus ke Syria juga, sehingga ada hubungannya dengan nanti ada, pada akhirnya sekolah di sana ya? insya Allah ada. Jadi setiap tahun kita ada beasiswa ke sana, Oh, ke Damaskus. sudah begitu. pernah mengirim selama Ada ini? beberapa santri. Nah, alhamdulillah sekarang udah tingkat 3 mau ke tingkat 4. Nanti kembali yang abdi, insya Allah. Apa kriterianya santri-santri yang bisa dianggap layak untuk dikirim ke sana untuk Yang kuliah pertama katakan? tentu adalah bahasa Arabnya. Bahasa Supaya Arabnya nanti datang ke sana itu tidak terlalu minim bahasa Arabnya kita ya. kuatkan, dan nanti Langsung belajar ada ya? ujian juga. Ya, langsung belajar, bukan Langsung belajar belajar, bahasa betul. Arabnya. Ya. Kalau bahasa Arabnya masih dasar, maka kita kirim ke mahadnya di sana. Ada mahad namanya Mahad Syahad Nafyuni di sana. Iya. Mufti Damaskus ketika itu. Nah, itu dikirim ke sana juga. Jadi ada beberapa yang dikirim ke sana, dan alhamdulillah sampai sekarang, dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengirim lagi beberapa Santri ke santri sana yang ya. sudah keluar tuh ya, dan sudah ngabdi dulu di pesantren. Dia ngabdi itu ya diantaranya harus ngajar lagi ya, kemudian khidmat di pesantren. Karena nggak cukup kan di dalam hadis pun kan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Muallamah. Jadi tidak cukup belajar, harus mengajarkan. Jadi itulah Kepada yang orang lain. sebaik-baiknya kan gitu. Nah, termasuk tadi juga berkaitan tentang tahfiz, tidak cukup tahfiz saja Quran juga. Harus ada ilmu yang lain pendukungnya supaya lebih paham dan mengamalkan apa ya isi kandungan itu dengan tafsirnya. Iya, iya. Tafsirnya kita wajib dipelajari di situ,
termasuk nanti adab-adab Qur'annya juga, yaitu kitab At-Tibyan yang dipakai yang acuan dipakai itu. acuannya supaya ya tidak sedikit kan dari sebagian umat Islam tuh yang nyimpan Qur'annya sembarangan gitu. Iya, Itu kan iya. adab ya, bagaimana cara Meletakkannya di meletakkannya mana juga kan gitu. setelah dibaca Dibaca ya. kan ada adab di situ. Nah itu ada dalam kitab At-Tibyan nanti yang wajib Iya. juga. Ajengan Abdul Wahab ya. Ini stigma pesantren ini sampai sekarang masih ada melekat di beberapa kalangan. Wah, jangan naruh anaknya di pesantren, paling hanya bisa ngaji. Ilmu-ilmu lainnya nggak akan Iya. didapatkan. Ini gimana menurut Iya. Ajengan? Itu apa? Pandangan yang kurang tepat sebetulnya. Iya, Tidak sedikit alumni pesantren itu ya ke politik jalan, ke usaha jalan ya. Jadi anak pesantren itu punya dasar lah. Jadi kalau dia ke politik ya dia punya dasar politiknya itu ya sesuai dengan ada yang ada dalam kitab-kitab itu. iya, Qur'annya, hadisnya, kitab-kitab, turusnya gitu ada lah. Nah, ada bekalnya, tidak sembarangan berpolitik begitu. Termasuk dia usaha pun dia tahu hukumnya berkaitan tentang halal haramnya kan, kemudian ada syubhatnya dia tahu gitu. Maka jaga akidahnya jaga juga. akidahnya apalagi kan begitu. Iya, Jadi tidak sedikit dari pesantren itu yang menjadikan pengusaha, ada yang jadi dokter dan sebagainya. Termasuk juga kita lihat ada yang jadi politikus dan sebagainya. Itu kalau modalnya pesantren itu sebetulnya lebih baik lagi, bagus. iya, ya, bisa lebih baik ke depan untuk umat ini ya. Betul, karena disiplin juga kan Disiplin dalam juga. waktunya juga disiplin pesantren itu. Tapi ada semacam titik balik. Orang-orang tua yang di kota-kota besar seperti di Jakarta, juga Bandung, Iya, itu sudah akhir-akhir ini mulai merasa khawatir menyekolahkan anaknya bukan di sekolah-sekolah agama atau khususnya pesantren. iya, Karena terutama ancaman kenakalan remaja, iya, geng motor, betul. bahkan yang lebih lebih berbahaya lagi yaitu narkoba. Ya banyak terlibat kasus narkoba ini kan anak-anak masih Iya, umurnya masih belasan itu ya. Masih remaja sekali dia. Nah, itu mulai ini bagaimana pesantren mempersiapkan diri arus orang kota yang mulai sekarang bergeming ingin menyekolahkan putra-putrinya di pesantren untuk menyelamatkan iya, generasinya itu. Gimana respon baik. Ustadz? Jadi kalau pesantren kan istilahnya 24 jam kita Iya, berada di situ sama-sama ya. Yang kontrol makannya, ya, iya. kontrolnya, makannya, tidurnya, belajarnya, kemudian sholat berjamaahnya, ngajinya. Jadi terpantau begitu. Nggak sempat nakal ya. Insya Allah lah tidak akan Nggak ada sempat. seperti ada tadi narkoba dan sebagainya ya. Karena ya sibuk dengan apa? Sibuk dengan kegiatan pertama. Yang kedua dia tahu ilmu. Kan ilmunya dipelajari di situ. Gimana hukumnya narkoba, hukumnya ini haram, halalnya kan udah tahu gitu. Kemudian dampaknya apa kan di situ dipelajari juga. Sehingga mereka paham, oh ini ternyata apa bahayanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya, termasuk kan nanti apa masa depannya tidak hanya di dunia masa depannya, tapi juga nanti di kemudian harinya kan gitu. Nah ini mereka diberikan pemahaman seperti itu dan alhamdulillah terjaga di hal yang demikian gitu. Ustadz tadi sebut 24 jam, maksudnya apa? Tidurnya pun juga diatur ya. Jam Ya, apa diatur jamnya sekian waktu tidur tidur. betul. Jadi Harus bangun bangun ya, tahajud apa seperti itu. Bisa betul. dijelaskan seperti apa? Jadi 24 jam itu pesantren itu didikan semuanya. Termasuk tidurnya harus jam berapa. Lampu tuh dimatikan jam 10 malam. Nanti ada kepala asrama, nanti ada kepala kamar. Itu yang ngontrol, yang absen. Untuk apa? Ya tujuannya kebaikan, supaya disiplin. Nanti bangun pun dibangunkan. Nanti ada tahajudnya, kemudian berjamaah. Ya telat nanti ada sanksinya begitu. Dan itu kebaikan. Apa sanksinya Di bagi yang antaranya melanggar itu? di sana di pesantren itu ada namanya pelanggaran-pelanggaran, ada zona hitam, zona merah, zona Oh, ada hijau, zona zona-zonanya kuning gitu. gitu ya. Nah Yang itu yang paling berat zona apa itu? ya di antaranya kalau ngerokok ya Berat itu ya. itu berat ya, termasuk juga ada yang kabur lah, misalkannya kabur Kabur tanpa izin ya. tanpa Ya, izin ya artinya kabur itu memang tanpa izin. tanpa izin Ya, seperti pulang tanpa izin ya. ya. Termasuk ya ada juga yang nakal ya ke warnet kan gitu ya. Mhm. Nah itu terpantau oleh kita. Nanti ada keamanannya. Keamanan nanti melaporkan nanti di sidang ya. Ya, Pelanggarannya apa, ngaku tidak dan seterusnya. Nah nanti kita jatuhkan hukuman. ya, sesuai dengan Sesuai dengan pelanggarannya. pelanggaran ada zonanya dan sebagainya. Ya seperti digundul lah ya. Oh gitu ya. Kemudian suruh menghafalkan suatu surat dan sebagainya. Suruh zikir, suruh apa aja. Artinya tidak ada hukuman fisik ya.
Ya, Semua itu hukuman olahraga edukatif ya. seperti olahraga lah ya. Ada yang apa harus push up gitu ya. Ya, Seperti telat masuk ke masjid, dia harus squat jam misalkan ya. ya. Kemudian apa harus push up dan sebagainya itu ada. Push up berapa kali kalau zona hijau itu? Zonanya paling 10 lah gitu ya, 10 ya. 10. Tapi itu untuk olahraga juga untuk dirinya supaya semangat juga ya. Iya, iya. Termasuk juga ada jalan bebek dan sebagainya juga ya. Nah Iya. itu atau diantaranya adalah bersih-bersih, kamar mandi, WC gitu. Oh gitu. Iya. Macam-macam lah sanksinya Macam-macam itu ya. sanksinya ada, sudah ditentukan itu. Tergantung pelanggarannya itu. Betul. Sudah tertulis semua ya. Ada di Pampang gitu. Anunya itu apa undang-undangnya itu. Betul. Iya. KUHP dan Iya. KUHP-nya itu. Bahkan apa ada sidang gitu. Jadi Iya. bahkan nanti ada pembelanya, ada itunya. Oh gitu. Gitu. Misalkan tidak Menarik, dan sebagainya, nanti ada lagi saksinya dan sebagainya. Kita hadirkan saksi-saksi gitu. Iya, 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 iya. Kembali kepada pesantren ya, lembaga ini, lembaga kepesantrenan ini. Kan pesantren itu kan dituntut untuk mandiri. Kemandirian pesantren ini sekarang ya sangat diperlukan sehingga tidak tergantung misalnya bantuan dari pemerintah, karena Betul. kalau nunggu bantuan dari pemerintah ditunggu-tunggu belum juga Bergilir datang. panjang. Iya, nunggunya terlalu lama belum tentu juga datang bantuan ya. Ya harus cepat mengambil inisiatif untuk memandirikan pesantren itu sekarang seperti itu. Seperti apa yang saya lihat kemajuan-kemajuan yang cepat di Darul Halim ini, Pondok Pesantren Darul Halim ini luar biasa. Saya pernah berkunjung ke sana dan lihat luar biasa percepatan pengembangannya itu. Nah, sekarang apakah pesantren Darul Halim ini ada kegiatan-kegiatan keterampilan dan kewirausahaan yang diberikan kepada para santri di sana? Baik, jadi setiap hari Jumat itu ada ekstrakurikuler gitu ya. Iya. Nah itu santri dilatih untuk bidang yang lain ya. Ada yang bagian menjahit ya. Iya. Ada, Itu putri yang menjahit ya ya tentunya. betul. Kemudian juga putra juga ada berkeinginan juga putra juga. Ada cooking class, kelas memasak, masak kue ya. Kemudian makanan sebagainya. Iya. Ya, termasuk juga alhamdulillah santri kita pun yang bikin bakso dan sebagainya juga ada gitu ya. Dan sekarang udah banyak yang udah jualan di luar dan keluar itu. Jadi Ada manfaat. koperasi di sana. Ada juga koperasi Dehamat itu. Jadi menyiapkan kebutuhan santri. Baik berkaitan tentang kitab-kitabnya, kemudian termasuk juga pakaian, termasuk juga di situ apa keseharian seperti makan, jajan. Jadi kebutuhan santri itu sudah tercover di situ koperasi ada itu koperasi ya. begitu. Tidak ada yang keluar beli Enggak, kue, ya. beli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Boleh tapi nggak dikirim dari orang tuanya. Ya, orang tua ngirim misalkan pengen apa, nanti ada gerbang situ yang menjaga. Nah dari gerbang itu kan ada penjaganya tuh. Nanti tentu akan ada biaya pengambilan nanti. Sistemnya seperti itu. Bagi yang menjaganya nanti kan tadi menjaganya. Nanti diputarkan lagi seperti itu. Termasuk di apa di koperasi itu ya untuk santri seperti hanya apa untuk mandinya kan sabun itu dari pesantren. Laundrynya di kemana? Nah laundrynya lah yang belum perencanaannya itu sudah ada. Cuci sendiri. Ada yang cuci sendiri, ada yang keluar di masyarakat di luar. Tapi dikelola oleh koperasi itu. Tapi kerjasama dengan masyarakat. Baru seperti itulah ya. Yang mudah-mudahan ke depan bisa ada lah di dalam di intern itu. Iya, iya, iya. Pertanyaan berikutnya, Ajengan ya, sudah sejauh mana perhatian pemerintah ya, baik daerah ya, di mana pesantren itu berada, maupun dari perhatian dari pemerintah pusat kepada Darul Halim nih pesantren? Ya alhamdulillah ada dulu pernah ada program OPOP ya, tapi ini kurang maksimal ya OPOP ya. Termasuk juga kan dari pendanaan juga itu nggak kesana sini lah gitu ya. Kemudian juga berkaitan ya syukur-syukur nanti ke depan ekonominya itu dari pemerintah disupport ya. Seperti laundry kan ya itu kan luar biasa. Santri misalkan berapa ratus pasti kan nyuci nggak mungkin kan nyuci gitu ya. Nah itu insya Allah akan berkembang lagi maju pesat begitu. Karena pasti itu kan udah termasuk kebutuhan juga kebutuhan. Dan bisa diputar dan bisa nanti untuk membangun kan untuk pengembangan pesantren. Ratusan santri berarti tiap hari mencuci berapa ribu baju itu. Betul. Betul. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Mudah betul.
Ya mudah-mudahan ke depan nanti di pemerintah juga bisa apa, Iya, mendukung program-program iya, ekonomi di pesantren gitu ya. Ilmu itu akan bermanfaat atau berkah itu dengan khidmat begitu. Tidak sedikit orang berilmu tidak manfaat. Nah, maka supaya manfaat dan supaya berkah ya dengan khidmat itu. iya, Khidmat melayani. Kan salah satu khidmat itu mengajarkan ilmu yang sudah didapat, itu khidmat kan begitu.